Halo sahabat, masih dengan Kak Krisna. Kali ini kita tetap mau belajar bareng ya. Bahasan masih seputar TOEFL ya. Di video kali ini Kak Krisna masih mau membahas tentang TOEFL dan pastinya adalah trik menaklukkan TOEFL ya. Namun kali ini adalah di video kali ini akan membahas tentang section 2 ya. Section 2 itu apa? Ada structure and written expression. Ya, jadi kalau di video yang sebelumnya kan kita sempat membahas tentang yang listening comprehension ya. Namun di video kali ini kita yang structure dan written expression ya. Oke, seperti apa tips-tipsnya? Nanti kita sebentar lagi akan langsung masuk ke sana. Tapi teman-teman jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, aktifkan notification button-nya, terus berikan like-nya, and thank you for that. Share juga, terima kasih. Apabila teman-teman merasa ini video bermanfaat ya, share ke teman-teman yang lain sehingga kita semua bisa belajar bersama ya. Oke, ya langsung aja kita masuk ke bahasan yang pertama ya. Oke, di sini dia. Section 2, structure and written expression ya. Oh, ini ternyata ada 40 soal dengan waktu hanya 25 minutes. Jadi kalau misalnya itu dibagi, wah kira-kira ya, satu soal itu ketemunya ya berapa, setengah menit lah, lebih sedikit begitu ya. Oke, di section 2 nanti akan ada seperti apa. Oke, kalau di section 1 pastinya kita mengenal ada yang parts A, parts B, part C ya kan. Namun di section 2 ini nanti biasanya kita hanya akan mendapatkan dua bagian saja, parts A dan parts B ya. Oke, yuk kita lihat bahasan di sini. Structure and written expression section terbagi menjadi dua bagian. Oke ya, yaitu sentence completions dan recognizing grammatical mistakes atau errors. Ya, itulah kenapa saya bilang tadi ada part A-nya adalah ini. Oke, sentence completions, dan part B-nya itu tentang recognizing grammatical mistakes. Ya, oke lanjut dulu. Nah, seperti biasa ada strategi umum dan strategi khususnya ya. Di strategi umum kali ini dia. Yang pertama, teman-teman harus pahami ini. Pahami dan pelajari tentang subject dan verb agreement. Subject dan verb agreement. Why? Because kalau dalam kalimat, ya, terutama yang bahasa Inggris, syarat minimalnya harus terdiri dari subject dan verb. Supaya kalimat itu bisa dikatakan sebuah kalimat. Ya, kalau I saja belum kalimat. Tetapi I eat, saya makan, itu sudah menjadi kalimat. So I adalah subjeknya, eat adalah verbnya, begitu ya. So minimal harus terdiri dari subjek dan verb. Sehingga di sini teman-teman untuk aturan subjek dan verbnya itu ada aturannya sendiri. Itulah adalah subject and verb agreement. Oke. Contohnya misalnya begini. Tadi saya katakan kalimat saya adalah I eat. Kenapa bukan I eats? Ya kan? Sementara misalnya diganti kalimatnya adalah Mary. Mary eat atau Mary eats. Ya, they eat atau they eats. Nah, aturan-aturan di sinilah subject and verb agreement inilah yang teman-teman harus paham. Oke, teman-teman harus paham. Jadi kalau teman-teman mau tes TOEFL sebenarnya harus beli buku TOEFL atau belajar di internet dan sebagainya. Di situ nanti kita akan berlatih dan biasanya ada kunci jawaban dan sebagainya. Kenapa kok jawabannya harus yang B, itu alasannya apa dan seterusnya. So teman-teman tetap harus belajar ya. Jadi ini hanya strategi aja secara umum untuk mensiasati ya. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 2 adalah pahami dan pelajari tentang frase. Oke, clause dan juga sentence. Untuk clause ya ada dependent clause, independent clause, noun clause, adjective clause, positive dan seterusnya ya. Terus ada compound sentence, complex sentence begitu ya. So itu dia. Setelah memahami subject dan verb agreement, teman-teman juga harus paham itu tentang phrase, clause, sentence dan seterusnya. Oke. Berikutnya, di strategi umum poin ke-3, pahami dan pelajari tentang parts of speech. Itu juga penting ya, dicatat ya, parts of speech nanti dipelajari ya. Kita cari referensi tentang itu, video-video banyak kalau di YouTube. Teman-teman ketik aja parts of speech nanti belajar banyak di sana ya. Kebetulan untuk
channel AI Krishna ini Kak Krishna belum sempat membuat video tentang parts of speech ya. Namun kalau tidak salah ada salah satu mahasiswa Kak Krishna yang sudah membuat video tentang parts of speech. Silahkan dicari di channel ini ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah pahami dan pelajari tentang irregular verbs. Yang regular misalnya cook, memasak ya. Cook, cooked, cooked. Nah, verb satunya cook, verb 2-nya cooked, verb 3-nya cooked. Ya, tetapi ini yang irregular, yang tidak biasa. Misalnya put, meletakkan ya. Verb satunya put, verb 2-nya put, verb 3-nya put. Loh kok sama? Ini irregular. Ya, misalnya minum. Verb satunya drink, verb 2-nya drank, verb 3-nya drunk. Ya, begitu. Itulah contoh-contoh yang tidak biasa atau irregular. Teman-teman pelajari itu ya, irregular verbs. Berikutnya yang kelima adalah pahami dan pelajari tentang bentuk singular dan plural. Ya, singular dan plural. Misalnya book, a book menjadi books. Bolehkah menjadi a books? Kalau ada tulisan a books berarti salah. Karena harusnya a book atau hanya books saja. Terus kita lihat verbnya apa. Misalnya ya. Ya, oke, begitu caranya ya. Terus misalnya ada kata sheep. Nah, bentuk plural atau singularnya bagaimana? Apakah sheep dan sheeps? Apakah sheep dan sheep? Nah, teman-teman harus belajar itu. Oke, fish, ikan. Apakah menjadi fish atau fishes? Atau tetap fish? Nah, teman-teman pelajari di sana ya. So, inilah bentuk yang singular dan pluralnya harus dipelajari. Karena ini menentukan nanti ya. Verbnya akan menjadi seperti apa. Kembali ke subject dan verb agreement. Oke, ya. Strategi berikutnya adalah strategi yang khusus. Ini ya, strategi yang khusus. Untuk strategi khusus yang pertama adalah carilah subjek dan verbnya dalam kalimat. Jadi kalau ada soal, itu ada kalimat, teman-teman harus tentukan dulu, oh ini subjeknya, ini verbnya. Ya, kadang tidak ada subjeknya atau tidak ada verbnya. Nah, yang penting teman-teman harus paham dulu mana subjeknya, mana verbnya dari kalimat tersebut ya, dari soal di situ ya. Yang kedua, pastikan kalimat dalam soal sudah memiliki subjek dan verb. Jika kalimat belum memiliki subjek dan verb, lihat pada pilihan yang bisa menjadi subjek dan verb, kemudian tentukan agreement, aturannya tadi ya, di antara keduanya. Pilih karena itu adalah jawabannya. Ya, ini masih untuk menjawab yang part E ya. Oke. Next berikutnya strategi yang nomor 3. Subject dan verb agreement merupakan aturan yang digunakan dalam kalimat. Aturan, rumusnya ya. Patternnya seperti ini. So, misalnya ada contoh di sini ya. They play football. They adalah subjeknya, play adalah verbnya. Football di sini objeknya. Oke. So, they subjek di sini merupakan subjek yang plural atau jamak. Lebih dari satu. Oke. Maka verb yang digunakan harus menyesuaikan dengan aturan verb agreement-nya, yaitu play. Tidak bisa menjadi they plays football, tidak boleh ya, they play football. Kalau misalnya yang fix ada play-nya, berarti subjeknya tidak boleh they, subjeknya harus tunggal atau singular. Misalnya John plays football, misalnya begitu ya. Terus kalau I, apakah menjadi I play football atau I plays football? Oh, I plays football. Nah, kenapa? I kan cuma satu, berarti harus tambah S menjadi I plays football. Oh, no, bukan begitu ya. Tetapi I ini termasuk perkecualian ya, sehingga I play bukan I plays ya. Meskipun I cuma satu, Kak Krishna sendirian, tapi tidak boleh menjadi plays. Itu adalah subject and verb agreement ya, aturan-aturannya ada di situ ya. Teman-teman pelajari itu, teman-teman harus paham di sana dengan betul-betul ya. Oke, next kita masuk ke strategi khusus yang keempat. Jika yang dicari adalah subject, maka jawaban pasti berhubungan dengan noun. Cek apakah artikel dan determiners, an, the, any, other, dan lain-lain ya, plurality, singular, dan pluralnya bagaimana, non-clause-nya bagaimana, apakah ada gerund,
to infinitive dan sebagainya, apakah itu semua sudah digunakan dengan baik, dengan betul, dengan benar. Ya, teman-teman pelajari itu ya, tentang artikel. Misalnya kadang ada missing artikel. Ya, di situ loh, ini kok tahu-tahu ada kalimat subjek apa, verbnya apa, terus booknya kok nggak pakai S. Ya, oh ternyata salahnya hanya karena missing artikel, tidak ada e-nya, harusnya a book misalnya ya. Atau apa namanya, books-nya harusnya ditambah S, kok di situ tidak ditambah S. Nah, misalnya ini nanti ketemu di part B, karena part B ini kita mencari yang kesalahan ya di multiple choices-nya. Makanya oh berarti ini yang menjadi jawabannya. Kira-kira begitu ya. Kita masuk dulu ke strategi khusus yang berikutnya, nomor 5. Jika terdapat blank space setelah subjek, maka yang dicari adalah adjective clause atau appositive jika blank space terdapat di antara dua koma. Ya. Jadi kadang ada kalimat utuh, namun di antara kalimat yang utuh ini tadi, di tengah-tengahnya ada kalimat lagi yang terdapat di antara tanda koma. Itu artinya apa? Nah, dan seterusnya ya, teman-teman pelajari itu. Oke. Nomor 6. Jika yang dicari adalah verb, maka cek subject and verb agreement-nya. Kemudian cek tenses yang digunakan. Nah, itu teman-teman juga harus paham di bagian ini ya. Masih sebenarnya berkutat antara itu. Subject, verb, aturan mainnya bagaimana, itu penting sekali ya. Dan banyak soal yang keluar tentang hal ini ya. Teman-teman notice di situ ya. Oke, lanjut, ini adalah strategi khusus yang ketujuh. Jika subjek dan verb sudah lengkap dan sesuai penggunaannya, maka cek objek atau adverb-nya, keterangannya. Coba dicek, subjeknya sudah betul, verbnya sudah betul. Oh, dicek. Ya ternyata ketemu nih di adverb-nya yang keliru. Misalnya begitu ya. Loh, misalnya kalimat itu adalah kalimat menggunakan verb ing. Misalnya ya, John is reading a book, tetapi dicek John-nya sudah betul, is verb B-nya sudah betul, read-nya menjadi verb ing, reading oh sudah betul, a book tidak ada masalah, misalnya tidak digarisbawahi dan jadikan optional di situ, tapi ternyata nanti di optional yang D itu di adverb keterangannya kok yesterday, oh salah. Harusnya ini berubah menjadi now, sehingga yang disilang adalah yang yesterday itu, yang optional D, karena dia salah. Itu ya, itu untuk yang part B ya. Oke, kita lanjut dulu yang 8. Jika error terdapat pada objek, maka biasanya berhubungan dengan adjective clause atau positive. Ya. Oke, jadi teman-teman di section 2 ini tidak terlalu banyak tipsnya, masih seputar ya tips umum, tips khususnya, strateginya masih seperti itu aja. Tapi yang penting itu tadi, teman-teman harus paham. Ya, seperti apa tadi ya, sudah sempat kita bahas bersama, kita diskusikan bersama itu. So, subject and verb agreement itu penting sekali. Dan di section 2 hanya ada 2 parts. Kalau yang section pertama ada parts A, parts B, parts C. Di section 2 hanya ada 2. Ya, parts A and parts B. Parts A itu mencari jawaban yang benar di multiple choices-nya, misalnya A, B, C, D. Tetapi untuk part D-nya, untuk part B-nya kita mencari kesalahan, ya, tidak mencari jawaban yang betul, tidak, tapi mencari kesalahan yang terdapat di multiple choices A, B, C atau D-nya, ya. Jadi kalau petunjuk rata-rata sama ya, dan itu seperti video yang pertama, video Kak Krisna yang membahas tentang listening comprehension ya, dimana teman-teman ketika dibacakan tentang petunjuknya, teman-teman tidak harus membaca itu karena ada waktu kan, kita baca multiple choices-nya. Nah, tapi kalau yang di section 2 ini tidak dibacakan, di kaset tidak akan muter ini ya, tapi teman-teman diberi sehingga nanti teman-teman bisa membaca. Namun, kalau teman-teman sudah berlatih, sudah mempelajari dan mempersiapkan trik-triknya juga dengan baik, teman-teman tidak harus membaca. Misalnya ya, parts A, directions. In this part of the test, each problem consists of an incomplete sentence. Below the sentence are 4 choices, marked A, B, C, and D. You should find the one choice which best completes the sentences. Mark your choice on the answer sheet. Itu kalau sudah paham tidak perlu dibaca lagi.
Ya, tidak perlu dibaca lagi karena kita sudah paham. Oh, part A pasti kita mencari sesuatu yang benar di multiple choices-nya. Ya, misalnya they will arrive a week bla 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 today. Lah bla 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 kan harus dijawab toh. Multiple choices A-nya misalnya yang A ago, B from, C before, D by difficult. Ya, masuk akal yang mana ini? They will arrive a week ago today. Ada kata will kok ago. Ya, itu pasti sesuatu di situ tidak benar ya, berarti itu tidak dijadikan choice. Terus they will arrive a week before from today, a week from today. Oh, masuk akal, dia akan datang 1 minggu mulai dari hari ini, masuk akal ya. They will arrive a week before today. They will arrive a week before today. Bingung kan? Oke. They will arrive a week by difficult today. Ya, yang paling tepat dari antara 4 pilihan itu adalah yang B ya. They will arrive a week before today. Misalnya seperti itu ya. Kita mencari optional mana yang betul untuk membuat satu kalimat utuh. Namun untuk yang part B di situ ini dia. Each of the following sentences, 4 words or phrases have been underlined. You should choose the one word or phrase which is not appropriate in standard written English. Nah, kita disuruh mencari yang tidak betul, yang tidak standar. Sehingga kalau yang soal yang part A tadi ada kalimat, ada place-place-nya, bla bla bla, kita mencari di multiple choices-nya itu yang tepat untuk mengisi blank space-nya tadi apa. Tetapi kalau yang part B ini kalimatnya utuh, namun nanti ada beberapa kata atau frasa itu yang digarisbawahi, underlined ya, itu ada bawahnya ditulis lagi optional atau pilihan yang A, B, C dan D. Teman-teman nanti mencari yang salah, bukan mencari yang betul ya, cari yang salah, sehingga itu saja patokannya. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu hanya untuk membaca directions karena sudah patokannya pasti. Ya, di TOEFL paper quiz test ini pasti dia. Kalau part E section 2 part E pasti suruh mencari itu, part B-nya pasti suruh mencari itu. Kira-kira demikian ya, teman-teman ya. Dan ingat ini di section 2 ini cukup singkat ya, cukup singkat sekali. Ya, 40 soal itu lebih kurang 25 menit. Jadi ya cepat sekali. So, teman-teman pahami betul-betul ya. Oke, jadi pelajari betul-betul persiapan TOEFL ini, berlatih dengan baik dan pelajari juga tips-tips trik-trik seperti yang Kak Krisna sharekan kali ini, dan Kak Krisna yakin teman-teman pasti bisa menaklukkan tes TOEFL ini ya dengan skor yang dikehendaki. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya nanti tentang trik atau tipsnya ya di section 3 reading comprehension. Akan seperti apa nanti kira-kira, cek video berikutnya setelah ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Good luck teman-teman. God bless you all.